Bab 77, Mengikat Kandang. Lu Yao tidak menjawab pertanyaan Yuan kecil. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya dan pergi ke kamar sendirian. Yang lain menunggu di luar karena mereka tidak berani mengikutinya. Beberapa pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace berlutut di pintu, khawatir sakit. Duan Musheng, Pan Zong, dan Yao Jifeng datang ketika mereka mendengar tentang masalah tersebut. Duan Musheng menyeret rantainya saat dia berjalan, tapi sepertinya itu tidak menghalangi kecepatannya. Sepertinya lukanya hampir sembuh total. Dia bertanya, bagaimana kabar adik perempuan junior? Ming Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, segalanya tidak terlihat terlalu bagus. Duan Musheng mengerutkan kening dan bertanya, keempat tua, apa yang terjadi? Dengan kata lain, dia bertanya tentang apa yang terjadi antara Lu Yao dan Ye Tianxin. Begitu Duan Musheng selesai berbicara, semua orang berpaling untuk melihat Ming Xin. Ming Xin menghela nafas dan berkata, yang aku tahu adalah suster junior ke-6 dibawa kembali dari desa ikan naga, di selatan sungai Great Yan. Sejak saat itu, dia tinggal di gunung. Dia tidak berani membocorkan banyak informasi tentang tuannya. Dia bergidik hanya memikirkan konsekuensi dari berbicara terlalu banyak. Pan Zong menimpali, di selatan sungai Great Yan. Itu adalah wilayah sekte Yun, Tian, dan Luo. Begitu ketiga sekte disebutkan, suasana yang mencekik sepertinya turun di tempat itu. Namun, Little Yuan jelas tidak memperhatikan suasana aneh itu. Dia berkata dengan bingung, kakak senior keempat, kakak senior, saya tidak mengerti. Ming Xin berkata dengan nada berbisik, semua tanah di bawah langit adalah milik yang mulia. Beberapa tahun yang lalu, ada suku lain di dekat sungai ukur surga. Mereka terus-menerus berkelahi dengan para pembudidaya. Tak lama setelah Tuan membawa kembali suster junior, desa ikan naga lenyap. Duan Musheng mengerutkan kening. Jadi, apakah ini berarti Tuan itu? Ming Xin memulai dan dengan cepat menyela, SSST. Segera setelah Ming Xin membungkam Duan Musheng, sebuah suara yang dalam terdengar dari ruangan. Apakah kamu sudah cukup bicara? Hati Duan Musheng dan Ming Xin tenggelam. Kami sudah mati. Saling menampar 30 kali dan renungkan tindakan Anda di Cafe of Reflection selama 3 hari. Lu Yao berkata dengan nada yang tidak berat atau ringan. Duan Musheng dan Ming Xin merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ming Xin terus menembaki Duan Musheng. Yang lainnya tidak berani berbicara atas nama mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Seorang rekan setim yang bertulang belakang bisa melakukan lebih banyak kerusakan daripada lawan yang tangguh. Duan Musheng dan Ming Xin hanya bisa membungkuk ke arah ruangan dengan ekspresi muram di wajah mereka. Kami menerima hukuman kami. Yao Jifeng dan Pan Zong dulu bangga dan sombong. Namun, sejak mereka tiba di Gunung Golden Chourt, mereka telah dipaksa untuk menjadi rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Menjadi usil di sini datang dengan konsekuensinya sendiri. Di dalam ruangan, Ye Tianxin telah sadar kembali setelah meninggalkan gua refleksi. Karena basis kultivasinya telah dinonaktifkan, dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Dia melakukannya dengan baik karena bisa bertahan sampai sekarang. Dia membuka matanya dengan linglung, ruangan itu cukup terang. Begitu dia melihat Lu Yao, dia secara naluriah menyusut kembali. Setelah melihat ini, Lu Yao tidak bisa berkata-kata. Di antara 9 muridnya, Yuan kecil adalah satu-satunya yang tidak takut padanya. Master. Ye Tianxin memanggil, sedikit ketidakpercayaan bisa terdengar di suaranya. Seolah-olah dia tidak percaya tuannya akan mengirimnya ke sebuah ruangan. Ekspresi wajah Lu Yao menjadi dingin saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki murid seperti Anda. Ye Tianxin secara naluriah menyebut Lu Yao sebagai tuan. Dia menyadari bahwa dia telah salah bicara begitu dia mendengar kata-kata Lu Yao. Dia menatapnya dan dengan keras kepala berkata, saya pantas berada dalam kondisi ini. Ya, benar, jawab Lu Yao. Ye Tianxin tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi. Dia tidak berani membalas dengan bahasa yang lebih kuat, takut dia akan menyeret saudara perempuannya di The Red Moon Palace ke dalam masalah ini. Ruangan itu sunyi senyap cukup lama. Ketika Ye Tianxin mengingat apa yang dikatakan oleh kakak senior keempatnya di dalam gua, dia ragu sejenak sebelum bertanya, karena kamu mampu memusnahkan seluruh desa naga ikan, mengapa kamu tidak membunuhku juga? Sedikit cemoohan bisa terdengar di suaranya.
Luyo bingung saat mendengar ini. Bagaimanapun, dia tidak ingat memusnahkan seluruh desa naga ikan. Dia melihat Ye Tianxin menjadi emosional saat dia berbicara. Selain itu, kebenciannya sedikit meningkat dari 40%. Jelas kebenciannya berasal dari kehancuran desa yang tampak olehnya. Dia tidak bisa memastikan apakah dia adalah pelaku di balik itu. Namun, berdasarkan ingatan yang dapat dia akses, Ji Tiandao bukanlah tipe yang akan membantai orang yang tidak bersalah meskipun dia adalah penjahat paling kuat di dunia, keterlaluan dengan tindakannya, dan tegas serta kasar terhadap murid-muridnya. Luyo menghela nafas. Ingatannya yang hilang terbukti menjadi masalah. Mengapa saya kehilangan mereka? Apakah ini akibat dari perpindahan? Dia tahu tidak ada gunanya memikirkan masalah ini terlalu banyak, dia hanya bisa perlahan mencari jawabannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Ye Tianxin dan bertanya, apakah Anda melihat saya menghancurkan desa? Ye Tianxin sedikit tertegun, ekspresinya tidak benar. Akhirnya, dia menjawab, ini sama dengan menyaksikannya secara pribadi. Luyo menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang paling mengenalku di bawah langit adalah kalian yang ke-9. Apakah aku pernah bertindak diam-diam? Ye Tianxin tidak bisa berkata-kata. Memang. Luyo adalah penjahat terbesar yang pernah dikenal dunia. Dia nomor 1 di setiap daftar hitam. Apakah dia perlu menyembunyikan atau menutupi tindakannya? Ye Tianxin, teriak Luyo lembut, menyebabkan Ye Tianxin bergidik dalam hati. Jika kamu pernah mencoba memfitnahku, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, menyerahkannya pada imajinasi Ye Tianxin. Arti Luyo jelas. Dia bukan lagi Ji Tiandao yang dulu. Meskipun dia melakukan apa yang dia inginkan, dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya. Ding! Mendisiplinkan Ye Tianxin. Mendapatkan 100 poin prestasi. Luyo melambaikan lengan bajunya dan keluar dari kamar. Dia tidak mengungkit identitas Ye Tianxin sebagai bayi dan juga tidak mendesaknya tentang hal itu. Ye Tianxin tercengang. Pada saat ini, dia mendengar permohonan dari saudara perempuannya dari The Red Moon Palace di luar ruangan. Sayangnya, Luyo tidak tergerak. Dia kembali ke pavilion langit jahat. Little Yuan Er gemetar ketakutan di sepanjang jalan. Dia bahkan tidak berani berbicara. Setelah mereka memasuki Evil Sky Pavilion, dia dengan cepat membawakan tuannya secangkir teh dalam upaya untuk menenangkannya. Dia berkata, Tuan, tolong jangan marah. Jika tidak ada cara lain, saya akan membunuh pengkhianat kecil itu untukmu. Luyo tidak marah. Sebaliknya, dia tenang. Dia bahkan merasa ceria. Setidaknya, dia telah memperoleh beberapa informasi dasar. Yuan Er, kirim pesan ke Jiang Aijian. Yuan Er kecil mengangguk dan berkata, aku akan mengambil pena dan kertas. Katakan padanya untuk menyelidiki insiden desa naga ikan Sungai Surgawi. Katakan padanya untuk kembali kepadaku secepat mungkin, kata Luyo sebelum dia kembali ke ruang tersembunyi. Awalnya, Luyo berencana untuk terus membaca tulisan surgawi. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Laut Brahmanya membuka 8 meridiannya, dia merasa berkonflik. Dia tidak berharap avatarnya akan membatasi basis kultivasinya. Dia mengira itu adalah hal yang baik bahwa dia bisa langsung membeli avatarnya. Bagaimanapun, ini berarti dia tidak akan menemui hambatan apapun saat berkultivasi. Banyak pembudidaya menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk menerobos kemacetan tetapi tidak berhasil. Saat ini, Luyo juga tidak memiliki poin prestasi yang cukup. 210 poin. Apa yang dapat saya lakukan dengan poin pahala yang sedikit ini? Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Mendapat binding Cage X3. Binding Cage, 30% kemungkinan membelenggu target. Mata Luyo cerah. Sistem itu tiba-tiba bersikap baik padanya. Dia akhirnya mendapatkan keberuntungan. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih sudah mencoba. Keberuntungan 1. Seperti yang diharapkan. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dia memilih undian 3 kali berturut-turut, dan dia hanya berterima kasih atas usahanya. Pada akhirnya, dia memiliki 10 poin prestasi dan 3 poin keberuntungan tambahan. Baiklah. Saya tidak perlu terus menggambar. Luyo mengalihkan perhatiannya ke binding Cage. Kesempatan 30%. Bukankah itu terlalu rendah?
Dia bisa membayangkan betapa memalukan dan memalukan jika penjahat terhebat di dunia meleset ketika mencoba menangkap targetnya.